Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dengan permodalan korporasi. Kelompok 7 terdiri dari saya sendiri, Istaima Bulura, dan teman saya, Mofiro Rizky. Menjelaskan tentang kompensasi eksekutif. Menurut Gary Dessler tahun 1997, mendefinisikan kompensasi sebagai segala bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan sebagai balas jasa atas kontribusi mereka kepada perusahaan. Menurut Mondi dan Neo tahun 1998, balas jasa kepada karyawan dapat berupa kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kompensasi eksekutif biasanya berupa gaji dasar, bonus tahunan, opsi atau saham untuk menghargai kinerja jangka panjang mereka. Tujuan dan proyek kesepakatan kontrol. Secara khusus, Sherman dan Ballender tahun 1992 dalam Fatma 2010 menerangkan bahwa sasaran dari penggajian adalah yang pertama, untuk memberi imbalan kepada pegawai yang berprestasi. Yang kedua, untuk memberi daya saing dalam pasar tenaga kerja. Yang ketiga, untuk mempertahankan pegawai dengan gaji yang layak. Yang keempat, untuk memberi motivasi kepada pegawai untuk berprestasi. Yang kelima, untuk mengendalikan anggaran biaya. Yang keenam, untuk meningkatkan pegawai baru. Yang terakhir, untuk mengurangi perputaran pegawai yang tidak perlu. Dapat disimpulkan bahwa sistem kompensasi memiliki unsur feedback dan kinerja eksekutif, sehingga komite remunerasi dalam perusahaan memiliki kewajiban untuk memutuskan sistem remunerasi atau kompensasi yang sepadan dengan tugas dan tanggung jawab eksekutif agar seimbang dan kestabilan perusahaan dapat terjaga dengan baik. Corporate governance, pemegang saham atau stockholder, seringkali memusatkan perhatiannya terhadap pemberian kompensasi eksekutif dalam perusahaannya. Alasannya adalah kompensasi diberikan kepada eksekutif seringkali tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan perusahaan saat kontribusi yang diberikan oleh eksekutif tersebut, sehingga diperlukan tindakan untuk mengevaluasi hal ini. Seorang eksekutif seringkali menerima jumlah kompensasi yang luar biasa tinggi untuk kinerja yang biasa-biasa saja. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Kiki. Aktivitas pemegang saham dan kepemilikan institusi. Setiap perusahaan yang didirikan mempunyai tujuan utama. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, dibutuhkan modal atau dana yang besar sebagai pendukung kegiatan perusahaan. Pendanaan merupakan salah satu aspek terpenting dalam perusahaan karena pada dasarnya perusahaan memerlukan dana demi keberlangsungan kegiatan operasionalnya. Keputusan untuk memilih sumber pendanaan yang paling baik bagi perusahaan memerlukan analisa seksama dari manajer keuangan perusahaan. Keputusan pendanaan sangat memerlukan kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas operasinya dan berpengaruh terhadap risiko perusahaan itu sendiri. Banyak perusahaan yang sukses dan berkembang akibat dapat mengambil keputusan pendanaan. Akan tetapi banyak juga perusahaan yang jatuh ke dalam kebangkrutan akibat banyak utang dan terbelit bunga. Sumber pendanaan tersebut dapat diperoleh dari pihak internal maupun eksternal. Sumber pendanaan tersebut dapat diperoleh dari sumber dana perusahaan yang berasal dari pihak internal biasanya berupa laba ditahan, sedangkan sumber dana eksternal berasal dari para kreditur dan pemilik peserta atau pengambilan bagian dalam perusahaan. Kaitan antara Dewan Direksi dengan keputusan permodalan korporasi. Masalah pendanaan tidak terlepas dari sebuah perusahaan yang meliputi seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk kegiatan operasional dan mengembangkan usahanya. Penentuan modal usaha dapat dilakukan dengan pendanaan internal maupun eksternal. Perusahaan yang sedang berkembang membutuhkan modal yang dapat berasal dari utang maupun ekuitas. Tetapi terlalu banyak utang akan dapat menghambat perkembangan perusahaan yang juga akan membuat pemegang saham maupun kreditur akan berpikir dua kali untuk tetap menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.